Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat rahmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita mampu menjaga nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal-amal kebaikan. Amin amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Siapa sih yang tidak kenal kepada pendekar Islam yang bergelar singa padang pasir, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang laki-laki dari kalangan Ajam, yakni bukan orang Arab. Tidak disanggakan oleh sebagian orang bahwa Salahuddin adalah orang Ajam. Ia berasal dari suku Kurdi. Ia lahir pada tahun 1138 Masehi di kota Tikrit, Irak, kota yang terletak antara Baghdad dan Mosul. Ia melengkapi orang-orang besar dalam sejarah Islam yang bukan dari bangsa Arab seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan lain-lainnya. Karena suatu alasan kelahiran Salahuddin Al-Ayyubi memaksa ayahnya untuk meninggalkan Tikrit, sehingga sang ayah merasa kelahiran anaknya ini menyusahkan dan merugikan. Namun kala itu ada orang yang menasihati ayahnya Salahuddin Al-Ayyubi, "Engkau tidak pernah tahu, bisa jadi anakmu ini akan menjadi seorang raja yang reputasinya sangat cemerlang, sangat mengagumkan." Dari Tikrit, keluarga Salahuddin Al-Ayyubi pindah menuju Mosul. Sang ayah Najmuddin Ayyub tinggal dengan seorang pemimpin besar lainnya, yakni Imaduddin Az-Zangi. Beliau memuliakan keluarga ini, dan Salahuddin pun tumbuh di lingkungan yang penuh keberkahan dan kerabat yang terhormat. Di lingkungan yang barunya ini, dia belajar menunggang kuda, belajar menggunakan senjata, memanah dan latihan perang. Kebetulan beliau tumbuh di tengah-tengah lingkungan yang sangat mencintai jihad. Di tempat inilah juga Salahuddin Al-Ayyubi digembleng dengan ilmu syariat, memperdalam Al-Quranul Karim, menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, mempelajari bahasa dan sastra Arab dan ilmu-ilmu yang lainnya, sehingga otak beliau mampu menampung ilmu-ilmu tersebut. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Negara Mesir merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Syiah, Daulah Fatimiyah. Kemudian pada masa berikutnya dinasti Fatimiyah yang berjalan stabil, mulai digoncang pergolakan di negerinya. Orang-orang Turki, Sudan dan Maroko menginginkan adanya revolusi. Saat itulah Nuruddin Mahmud, paman dari Salahuddin Al-Ayyubi, melihat sebuah peluang besar untuk menaklukkan kerajaan Syiah itu. Ia berpandangan penaklukan Daulah Fatimiyah adalah jalan lapang untuk membebaskan Yerusalem dari kekuasaan pasukan salib. Nuruddin benar-benar merealisasikan cita-citanya. Ia mengirimkan pasukan dari Damaskus yang dipimpin oleh Asaduddin Syirkuh untuk membantu keponakannya, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Orang-orang Mesir mengetahui kedatangan pasukan besar ini,
Sebagian pasukan salib yang berada di kota ini pun lari kocar-kacir, sehingga yang dihadapi oleh Asaduddin dan Salahuddin Al-Ayyubi hanyalah orang-orang Fatimiyah saja. Daulah Fatimiyah berhasil dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi sehingga beliau diangkat menjadi menteri di sana. Di wilayah Mesir ini 2 bulan kemudian Salahuddin Al-Ayyubi diangkat sebagai wakil dari Khalifah dinasti Al-Ayyubi. Selama 2 bulan beliau memerintah Mesir. Beliau membuat kebijakan-kebijakan progresif yang visioner. Beliau membangun 2 sekolah besar bermadhabkan Ahli Sunnah wal Jamaah. Hal ini ia tunjukkan untuk memberantas pemikiran-pemikiran Syiah yang bercokol di sekian lama tanah Mesir. Hasilnya bisa kita rasakan hingga saat ini. Mesir menjadi salah satu pilar dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah yang terbesar di dunia. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pada hari Jumat tanggal 27 Rajab 583 Hijriah atau 2 Oktober 1187, kota Darussalim kembali ke pangkuan umat Islam setelah selama 88 tahun dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Kemudian ia mengeluarkan salib-salib yang terdapat di Masjidil Aqsa dan membersihkan segala macam najis dan kotoran dan mengembalikan kehormatan masjid tersebut. Ini semua terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala di tangan mulia, di tangan seorang yang agung, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Sebagaimana manusia sebelumnya, baik dari kalangan nabi dan rasul, ulama, panglima perang dan lainnya, Salahuddin wafat meninggalkan dunia fana ini pada usia 55 tahun pada tanggal 16 Safar 589 Hijriah, bertepatan pada tanggal 21 Februari 1193 di kota Damaskus. Beliau meninggal karena mengalami sakit demam selama 12 hari. Orang-orang ramai menyelati jenazahnya beliau dan keluarga beliau bersama-sama mengantarkan ke tempat peristirahatan yang abadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi, merahmati dan membalas jasa-jasa beliau dan mengumpulkan beliau bersama sahabat-sahabat Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.